Eh, ya, pada sesi selanjutnya nanti kita segera mulai pembahasan tentang SWOT. Latar belakang SWOT tadi sempat digambarkan Kang Arif, bahwa awalnya kita sempat ketemu, terus kemudian ketemu di Zelo. Kita coba membuat sebuah diskusi yang secara tidak langsung membedah dari sisi internal MMM, terus kemudian eksternal dari MMM, terus kemudian dicoba untuk membuat apa langkah-langkah yang ataupun output-output yang bisa dilakukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konteksnya kita ngomongkan tentang kerja, dan kalaupun semua ini bisa membuat output yang baik, semoga nanti bisa diteruskan dan bisa dilakukan di wilayah yang lain untuk misalkan pengembangan jaringan ataupun pembuatan karakter wilayahnya menjadi semakin terarah dan terukur. Tujuannya itu. Oke, yang saya tahu bahwa karena MMM bukanlah sebuah perusahaan, bukan sebuah lembaga formal, tapi MMM adalah sebuah jaringan komunitas yang saling bantu-membantu. Artinya SWOT yang kita lakukan juga tidak terlalu kompleks, tidak terlalu rumit dan ribet. Kita coba membahas dari sisi SWOT, terus dipertemukan sisi S dan W secara internal, terus kemudian opportunity dan threat untuk diminimalisir. Kadang-kadang kita juga mendengar SWOT menjadi sebuah yang kayaknya berlebihan ataupun mungkin terlalu mendaki-daki, tapi saya pikir ini dan teman-teman memikirnya ini perlu gitu ya, perlu dilakukan untuk menjadi lebih mendalam. Kita mencoba memaknai MMM. Pertama-tama dalam teknik SWOT nantinya kita coba membahas apa itu SWOT ya. Gambaran singkatnya, SWOT itu adalah sebuah analisa yang bisa dipakai, yang biasanya dipakai oleh perusahaan untuk mencari target yang bisa dilakukan dalam perusahaan, misalkan penjualan produk dan sebagainya. Tapi itu dibahas bahkan lebih terperinci gitu ya, ada tingkatan-tingkatan poin-poin yang bisa harus dilakukan. Untuk SWOT itu kan ada S yang dari singkatannya strength, artinya kekuatan, W weakness, dari kelemahan, O dari opportunity atau peluang, dan threat T itu ancaman. Antara S dan W itu kita melihat nantinya pembahasan itu dari sisi internal MMM. Faktor-faktor MMM itu kan banyak secara internal ya. Nanti kita akan bahas satu persatu, baik dari sisi kekuatan, kelemahan, opportunity atau peluang dan ancaman. Nanti kita coba langsung floorkan ya. Saya hanya moderator dan memfasilitasi ini. Kalau misalkan sudah clear, mungkin langsung ya Pak Arif ya. Oke. Garis besarnya antara SWOT itu kita bagi menjadi dua, sisi internal kekuatan dan kelemahan, terus dari sisi eksternal antara peluang dan ancaman, gitu kan ya. Kita mulai dari sisi strength. Kayaknya nggak ada ya, ya. Sebetulnya harusnya ada lembar yang bisa dipegang kawan-kawan tentang SWOT. Strength kita coba perinci apa kira-kira kekuatan MMM dari sisi internal. Karena terus terang pasca R1 dan R2 yang ada di otak kita adalah hal-hal yang dalam tanda kutip cukup menyedihkan cukup kita membuat sedih, sehingga kita ngomongkan kekuatan itu menjadi sebuah hal yang sulit, padahal ada sisi-sisi kekuatan yang bisa kita detailkan. Oke, kawan-kawan, kayaknya mohon berdiri sejenak, silakan berdiri.
Kita miringkan badan, kita mulet sebentar. Terima kasih. Strength, kekuatan. Dari sisi internal MMM kira-kira apa saja yang menjadi satu poin-poin MM? Kita langsung ngobrol enak, kita langsung saut-sautan. Kita coba melihat dari satu poin-poin. Yang pertama yang menjadi kekuatan MMM itu apa? Ada? Reward. Reward 30%. Berarti reward kan kita ngomongkan sistem ya. Reward ngomongkan sistem MMM. Teman-teman melihat itu layak nggak dijadikan sebagai nomor satu? Poin pertama, karena poin 1, 2, 3 juga menentukan apa yang ada di pikiran kita, kan? Reward masuk di nomor satu. Penciptanya SPM berarti kan ya? Ideologi berarti ideologinya yang bagaimana, Kang Jin? Oke. Ya, sepakat. Ada kaitannya kan berarti ya antara SPM dengan sistemnya yang mengasih reward 30%. Ya. Dari situ berarti poin pertama yang diangkat apa? Rewardnya ataukah ideologi? Deal. Satu, poin pertama kekuatan MMM adalah ideologi. Deal, kayak jadi acara deal. Oke, poin pertama ideologi. Yang kedua, kepercayaan user, partisipan berarti ya. Kepercayaan all. Universal itu dalam arti kepercayaan user kepada sistem, kepercayaan user kepada user, kepercayaan semuanya. Jadi all, semuanya. Percaya berarti percaya kepada sistem gitu ya. Percaya pada sistem. Melihat dari kondisi yang sekarang bisa dikatakan seperti itu enggak kira-kira? Jadi setelah R1, R2 tes, terus kemudian MMM menjulang tinggi gitu. Kepercayaan balik. Kita menggunakan istilah begitu. Bagaimana tanggapannya? Finansial. Ada tanggapan tentang poin kedua, kepercayaan atau trust yang membaik ya, trust yang membaik ya, kepercayaan partisipan membaik. Terus Kang Krisnawan, finansial yang bagaimana itu kan? Kelemahan. Bisa jadi kelemahan, bisa menjadi kekuatan. Oke, nanti ada tanggapan nggak? Kira dari dua opsi tadi yang cocok menjadi poin kedua apa kira-kira? Monggo tanggapannya. Safety. Berarti trust terhadap pembuat sistem. Trust terhadap pembuat sistem. Trust pada pembuat sistem.
ada 3 opsi ya, trust pada sistem, terus finansial, dan Kang Ngejin tadi safety. Kalau misalkan kita coba melihat proses antara R1 dan kedua, bisa nggak dikatakan bahwa trust partisipan MMM memang sudah mulai membaik dan memang sudah mengarah kepercayaan sudah terebut, gitu kan ya, dalam proses perkembangannya. Pilih mana, poin yang safety, trust, atau finansial? Safety dulu. Sistem MMM safety. Kalau ada safety, berarti muncul trust gitu. Safety, kemudian muncul trust. Kira-kira kalau dibenturkan dengan poin pertama, ideologi. Ya pertama tentu ideologinya. Setelah kita mengetahui ideologi, berarti kita apa yang kemudian muncul di otak? Kita percaya. Nah, Kalau kita kembali lagi ke ideologi yang berawal dari kita akan memberikan bantuan, karena percaya atau tidak ya bisa percaya aja. ya, tapi kan tidak kita sudah mempunyai koridor di poin pertama tentang ideologi, bukan ya? Oke. Kawan-kawan, opsi yang kedua, apakah safety, trust, atau finansial? Trust. Deal, trust. Trust membaik ya, trust partisipan membaik. Kepercayaan walaupun partisipan yang sudah habis-habisan, nggak punya uang, nggak punya finansial, tapi kalau kepercayaan akan tumbuh Tetap di tumbuh. lapisan masyarakat, mereka akan berani untuk merekrut orang, dan dari rekrutan member baru itu mereka akan dapat bonus referral. Nah, bonus referral bisa digagalkan lagi. Nah, kepercayaan itu yang memang saat ini harus kita jaga. Itu kepercayaan sistem ataupun kepercayaan kita pada pengelola sistem ya. Dalam kalau di sistem MMM ya CFO sama ownernya itu harus kita tumbuhkan, dan memang sistem MMM seperti perbankan lainnya kayak yang kita diskusikan di Zelo, itu suatu produk kalau tidak dipercaya pasti itu tidak akan laku. Nah, kepercayaan itu yang memang harus ditumbuhkan. Kepercayaan ditumbuhkan. Oke. Berarti nanti bisa jadi masih ada yang belum percaya, gitu kan ya? Masih ada yang belum percaya, masih ada yang belum kepercayaannya kepada MMM masih belum bisa kembali 100% gitu ya. Yang poin ketiga, kita ada sesi, mohon teman-teman dikondisikan bahwa strength ini adalah internal MMM, gitu kan, internal. Jadi kondisi-kondisi internal dan tidak dipengaruhi dengan lingkup di luar MMM. Poin yang ketiga, safety. Apakah teman-teman sudah menganggap kekuatan ini adalah safety di MMM? Sistem MMM safety? Sistem MMM aman. Benar, aman. Ada tanggapan?
Sentimental. Sentimental itu sangat menakutkan bagi saya. Itu juga yang safety. Tapi kalau misalnya masuk safety kan berarti bukan di kita pembahasannya bukan di kekuatan, kelemahan. Safety bisa masuk di kekuatan, ada sisi juga sebagai sisi kelemahan. Oke. Kita percaya sekali dengan konseling Tuhan itu Ya. agar tapi ketika kepercayaan kita tetap ada, aman, tetap nyimpan depan juga. Ya. Berarti poin yang ketiga masih dalam koridor sistem MMM aman. Begitu ya? Ya. Poin keempat, apa yang menjadi kekuatan MMM? Komunikasi. Komunikasi yang bagaimana? Kekuatannya ke komunitas. Nah, ini. Komunitas. Kira-kira dengan bentuk MMM sebagai komunitas ini menjadi kekuatan apa enggak? Ya, kekuatan. Bentuk MMM yang komunitas, kekuatan ya, kekuatan. Poin keempat, berarti dimasukkan poin keempat, bentuk MMM sebagai komunitas. Ya, karena dasarnya bisa hidup kan karena adanya komunitas. Ya, berarti poin keempat, bentuk MMM adalah komunitas menjadi sebuah kekuatan tersendiri gitu ya. Poin kelima, saya yakin nanti pas ngomongkan kelemahan nanti buahnya. Ya reward tadi. Reward 30% menjadi kekuatan tersendiri. Ya apapun. Apapun. Kita ngomongkan reward kan berarti ya. Reward ya dari sisi finansial ataupun apapun gitu. seperti yang dibicarakan di awal tadi ketika kita memberikan Tuhan itu dari nanti kita berharap itu dari Ya, Karena niatnya membantu. MMM bermanfaat gitu ya diksinya ya. MMM bermanfaat. Poin ke-6, komunikasinya mas, komunikasi yang bagaimana itu mas? Komunikasi yang vertikal dan horizontal. Komunikasi dari harus terjaga. Harus terjaga. Berarti anggapannya bagaimana komunikasi yang ada sekarang? Belum kondusif. Berarti kita nanti masukkan di poin kelemahan kalau gitu ya. Kita ngomongkan sisi kekuatan. Ada yang lain? Sponsor dari mana itu? Internal. Kita ngomongkan internal. Ada poin lagi, masih ada 5 poin. Benarkah MMM itu kekuatannya hanya 5 poin ini? Jangan-jangan kita pasca R1 dan R2 sudah banyak ternoda. Member yang loyal mas, member yang loyal dan tidak ingin istilahnya kalau di toko itu pelanggan yang setia, itu kekuatan juga. Banyak partisipan yang
loyal, ya. Masih banyak partisipan yang tetap di MMM gitu ya. Menjadi kekuatan. Katanya tadi dengan poin yang kedua tentang trust, berarti ya ada relasi bahwa sampai saat ini juga masih banyak partisipan yang masih setia di MMM dan masih join di MMM gitu ya. Menjadi kekuatan. Ya. Masih skopnya masih di komunitas. Atmosfer di tiap-tiap komunitas bisa enggak itu dikategorikan eksternal nantinya di peluang ataupun ancaman. Jadi faktor-faktor eksternal salah satunya dari sisi itu. Kita ngomongkan kekuatan MMM secara internal, kekompakan, kekeluargaan, sistem kekeluargaan, kegotong royongan bisa dimasukkan enggak? Jadi dengan sistem MMM itu adalah kegotong royongan, kekuatan enggak itu? Masuk? Tentang ideologi sudah include di ideologi berarti Pak. Ada kekuatan yang lain yang bisa dimasukkan masih di 5 poin. Kalau kita ngomongkan MMM itu kan ada satu ideologi, ada SPM, ada sistem dan sebagainya, ada pola MMM bagaimana, terus elemen-elemen di dalamnya itu kan ada CRO dan sebagainya. Kira-kira apa yang menjadi kekuatan? Sosial yang bagaimana kan? Saling membantu. Bagaimana? Ada tanggapan? Edukasi. Edukasi yang bagaimana? Edukasi yang baik dan benar. Edukasi yang baik dan benar. Apakah itu menjadi sebuah kekuatan? Iya, tanpa orang tahu dan paham itu kita tidak. Jadi kemampuan itu bukan kemampuan edukasi tiap leader. Edukasi bukan kekuatan. Edukasi bukan kekuatan. Bagaimana Kang Ferry? Bisa dijelaskan? Edukasi itu lebih kepada tantangan kita ke depan. Rangsangan kita ke depan, apa yang bisa dilakukan ya? Oke. Bisa di perhatian. Untuk peserta bisa dikondisikan lagi enggak ya? Peserta bisa dikondisikan lagi kan? Ke panitia? Mohon untuk seluruh peserta agar bisa merapat untuk mendekatkan diri biar lebih hangat gitu. Khawatir di sini banyak kipas anginnya, nggak akan sumuh. Dilanjut. Mohon pada teman-teman, kalau ingin menjadi leader yang baik ya silakan masuk ke dalam. Itu leader yang baik. Kalau yang masih di luar ya leader yang tidak baik. Ya nanti silakan, masih ada menu change manager kok. Tenang aja. Iya kan? Ya kan? Oh. Nih, ada yang protes ini, jauh-jauh ini protes ini. Oh iya, mau mana sih di Parani weh? Jarang dikaplok sendang. Masih di poin 5. Pertama ideologi, terus kemudian trust partisipan membaik, sistem MMM aman, bentuk MMM komunitas, MMM memberikan manfaat. Masih di poin yang kelima. Ini aja Mas Yus, biar ini yang di dalam tolong bisa duduk di depan biar enak kita di dialognya, duduk gak terlalu teriak-teriak. Mohon yang masih berada di belakang, Mas Dian di
Ini juga masih banyak yang kosong. Ini Mas Yasin dikoncani depan yuk. Dari semuanya yang poin-poin itu memang yang terpenting trust. Dari trust itu akan timbul leader yang berani untuk mempromosikan diri. Dari mempromosikan diri, dan memang sistem MMM ini karena ada angka pasti reward 30%, itu butuh pertumbuhan, entah itu pertumbuhan new partisipan ataupun partisipan lama. Jadi kalau memang trust itu tumbuh, pasti akan untuk mempromosikan MMM ke semua lapisan masyarakat mudah dan mengena ya. Itu pun ya alhamdulillah kalau memang iklan di TV akan tayang, itu akan membantu semua manajer dan leader di daerahnya masing-masing. Oke, dikerangkai dalam bentuk peluang ya, peluang dan apa yang bisa dilakukan nantinya, dengan ya. Kita masih berbicara tentang internal MMM dari sisi kekuatan. Poin ke-6 apa kira-kira? Gini aja Mas Yus, supaya lebih simpel gitu ya. Kebetulan kan kita pernah diskusi di Zelo dan di Facebook ya. Ini sebetulnya sudah sarangkum resumenya. Ini saya bacakan dulu biar teman-teman tahu, nanti kita tinggal koreksi. Iya, gitu boleh. Ya. Gimana Mas Yus? Oke, Iya, biar nggak terlalu panjang. Mangluk, lali kapan lo ya? Makanya ini saya bacakan dulu, nanti tinggal langsung mau dibantah, mau diapakan, nanti diperkuper bareng, gitu. Oke ya? Iya, monggo. Gitu ya Mas ya? Teman-teman sepakat? Oke, saya bacakan satu-satu, nanti langsung dikoreksi gitu ya. Gimana? Ini di sini kebetulan ada 12 poin yang sudah kita orang ngumpul ya. Oke, ini belum quorum ya? Belum quorum. Oke, sekali lagi saya sampaikan teman-teman yang masih berada di luar, ini atas permintaan yang ada di dalam untuk bisa kumpul terlebih dahulu, karena ada beberapa pembahasan yang perlu. Ya. Kalau yang tidak mau di downgrade ya. Lu tak tinggal lu mau tak pindah manajer terus downgrade tuh. Ayo udah selesai yuk. Dilanjut aja. Oke, kita lanjut ya. Kalau mikirnya nanti tak malah rampung. Ya, yang untuk kekuatan internal saya bacakan dulu. Masalah yang pertama, ideologi MMM sebagai pemersatu untuk menandingi dominasi kapital. Ini yang pernah kita bicarakan dan pernah kita diskusikan. Nanti tinggal diklarifikasi aja. Kemudian yang kedua, manfaat 30% menjadi daya tarik. Tadi sudah disinggung. Kemudian 3, bentuk komunitas menjadi tameng untuk tidak tersentuh regulasi. Ini juga sudah disampaikan oleh para narasumber. Kemudian 4, pola sistem MMM adalah gotong royong dalam donasi. Sampai di sini, kita lali. Gimana Mas Nisin? Ketemu? Oke. 5, server MMM yang bagus, jangka waktu masih panjang dan sudah grade A. Kemudian nomor 6, MMM di Indonesia ditangani langsung oleh STM. Ini benar atau tidak nanti kita diskusikan juga. Kemudian nomor 7, tingkat SDM yang ada sudah mumpuni. Benar atau tidak nanti juga kita diskusikan. Tapi sedikit banyak kita bisa melihat dari yang kehadiran yang di sini ya. Kita aja lah, nggak usah jauh-jauh. SDM mumpuni orang. Saya yakin yang di dalam mumpuni, yang di luar orang. Terus orang lu lah urusan. Kemudian yang ke-8, MMM sudah teruji pasca restart ya.
sudah teruji pasca restart. 2 kali restart MMM sudah teruji. Kemudian yang ketiga, ke-9, konsistensi MMM akan pencairan makro lama. Nah, ini juga perlu dipertaruhkan. Kemudian yang 10, infrastruktur kantor MMM mulai tertata di beberapa daerah. Mas Asile tahu ini. Di Surabaya sudah ada. Kemudian ke-11, trust partisipan mulai bangkit. Jadi juga sudah disinggung. Kemudian yang ke-12, penduduk Indonesia masih banyak. Jadi kalau ada yang hengkang masih juga perlu ada masuk. Ini 12. Monggo Mas Rius dilanjut. Ya. Ada 20 poin yang tadi sempat dibacakan Kang Arif adalah hasil kita diskusi di media online. Terus kemudian tak ada yang tadi kita masih membicarakan 5 poin. Ada tambahan lagi dengan yang hasil paparan Kang Arif tentang pola MMM adalah gotong royong sistemnya. Terus kemudian SDM ada yang mumpuni. Terus kemudian MMM sistemnya sudah teruji bahwa kita mengalami R1 dan R2. Terus kemudian bangkit lagi, mampu bangkit lagi, itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri secara internal di MMM. Terus kemudian tentang penduduk Indonesia masih banyak, itu sebetulnya adalah peluang. Kita masukkan nanti di sisi peluang. Ada tambahan lagi kawan-kawan? Atau mungkin ada sanggahan dari beberapa opsi dari yang disampaikan sama Kang Arif hasil diskusi sebelumnya dengan apa yang kita diskusikan saat ini? Kalau nggak ada? Kalau sedikit koreksi Mas, tadi saya nggak tahu poin berapa. Sistem MMM Indonesia ditangani langsung oleh SPM. Saya kira bukan, tapi diawasi langsung sama Sistem diawasi langsung oleh SPM, masuk menjadi sebuah kekuatan ya. Sepakat ya? Oke, ada tambahan lagi? Kalau nggak ada, kita langsung beralih ke sisi kelemahan. Apa yang menjadi kelemahan di MMM? Atau mungkin langsung ya hasil diskusi itu nanti poin-poinnya aja ya. Iya, poin-poin. Nanti kalau waktunya nggak cukup kan. Oke. Ya. Oke, ya memang opini berbeda-beda. Makanya ini memang sebetulnya agak pusing juga kita membahas, tapi kita coba ya, kita ada kesepakatan bersama. Paling tidak saya mungkin teman-teman bisa merespek ada tolok ukur atau batu pijakan untuk kedepannya seorang leader harus bagaimana. Itu sebetulnya yang mencoba kita rumuskan. Baik, untuk nomor 1, masih kurangnya pemahaman ideologi MMM para konsultan maupun partisipan. Ini masih menyatakan kok kebulir terus nyinggung terus sampai ora urusan. Kemudian yang kedua, kurangnya manajemen informasi di tiap struktural untuk pengembangan jaringan. Kemudian yang ketiga, kurangnya IT handal untuk support database. Kemudian yang keempat, kurang pengetahuan back office dan problem solving. Kemudian yang kelima, tidak tersusunnya konsep managerial training. Nah, kita baru mencoba sebetulnya di sini managerial training. Ternyata ya susah. Memang karena basicnya berbeda-beda, gitu Mas ya. Kemudian yang keenam, buruknya komunikasi antara top leader dan buruknya komunikasi antar top leader dan membuat partisipan kurang nyaman. Jadi antara top leader dan 1, 2, dan 3 dan seterusnya itu kadang komunikasinya kurang bagus, sehingga terbaca di partisipan itu menjadi kurang nyaman. Kemudian yang ketujuh, kurang adanya punishment terhadap konsultan yang melakukan pelanggaran ya. Kemudian 8, sisi finansial partisipan pas
Resta. Tadi Mas Asri juga udah mencontohkan ya Mas, ente-entean bodoh gitu. Kemudian yang ke-9, mentalitas partisipan kurang, masih ada trauma akan mahdi-surat. Kemarin juga sudah muncul ya mahdi-surat edisi kedua dan ketiga. Itu ada 9 poin Mas Yus, monggo lanjut. Bukan sebagai sisi ancaman, nanti di sesi selanjutnya. Saya pikir itu masuk di ancaman. Jadi ada peluang dari sisi eksternal dan ada ancaman dari luar. Berarti kan kita masukkan di sesi nanti ya. Ini adalah kelemahan dari sisi internal. Jadi ada 2, strength dan kekuatan dan kelemahan, tapi itu dilihat dari sisi internal. Sisi internalnya. Baru di peluang dan ancaman itu adalah yang berkaitan dengan kondisi eksternal MMM yang mempengaruhi, dan kita mempertemukan antara SWOT. Nanti ada analisa antara fungsinya di SWOT itu menambah kekuatan, meminimalisir ancaman, dan apa yang dilakukan selanjutnya dan bagaimana, kapan, dan sifatnya bagaimana. Itu nanti tahapannya. WO-nya. WOT. Oh iya, WOT. What. Langsung poin pertama yang disampaikan Mas Arif tadi, kurang pemahaman ideologi, benar ya? Benar, masih ada kan ya? Masih ada, real, nyata. Yang kedua, kurang informasi lintas jaringan, betul. Sekarang ada humas loh. Humas MLM sudah begitu menjembatani. Ada sisi kekurangannya enggak dari situ? Bagaimana? Ya, jadi masih ada sisi yang menjadikan kelemahan berarti ya. Oke, terus yang ketiga, Kang Arif tadi kurangnya IT handal. Kurangnya IT handal. Kira-kira bagaimana tanggapan kawan-kawan? Yang menjadikan gitu. Terusnya dari dalam, bukan dari anunya ya. Dari dalam. Oke, kita melihatnya tadi di sesi sebelumnya ada kekuatan bahwa sistem MLM sebetulnya aman, gitu kan ya. Berarti untuk yang ketiga bagaimana? Ditiadakan sisi ini atau tetap masih memang menjadi kelemahan bahwa kurangnya IT handal itu untuk menjembatani kebutuhan-kebutuhan secara internal itu. Sistem yang berubah-ubah. Nah ini bagaimana? Sistem yang berubah-ubah itu kira-kira menjadi kelemahan atau kekuatan?
Itu tugasnya manajer lah. Berarti penyampaian informasi, ya kan? Penyampaian informasi. Kalau misalkan ada pola-pola yang berbeda, itu bagaimana? Pola sistem kira-kira dihubungkan dengan nanti menurunnya tingkat trust itu bisa enggak ya? Bisa ya? Bisa menurunkan trust. Bagaimana kawan-kawan? Apakah perubahan pola sistem yang sering kali berubah itu menjadi sebuah kelemahan yang seperti yang gimana Pak? Menjadi kekuatan. Kita akan terhindar dari orang-orang yang ingin memanfaatkan pola. Oh, nah itu tadi tanggapan dari Kang Kris bahwa sistem itu harus tetap selalu berubah agar untuk meminimalisir orang-orang itu. Karena itu pengalaman yang lalu aja. Ya. Pola itu terbaca, Bisa dibagi pola sistem yang mana? Kan di sini ada pola sistem untuk struktural. Kalau Pak Kris membacanya pola sistem untuk internal, transaksi BHGH. Iya. Kalau Mas Yuji itu Ngomongkan yang ngomongkan kultural. Kalau Pak Kris ngomongkan yang transaksi aktivitas BHGH. Nah, di situ. Ya, koridor mana dulu? Koridor mana dulu? Oke. Yang dari sistem, Yang namanya pola itu di berbagai koridor ada pola. Berapa? Di pencairan makro lama ada pola, struktural ada pola, terus BHG juga ada pola. Dan itu mengandung rasa kepercayaan orang kurang gitu loh. Kayak bonus katakanlah makro lama yang bisa cair kemarin. Itu aku yakin itu para partisipan seluruh itu yang bisa cair itu cuma 30%. Nah, kita kembali lagi ke ideologi. Seandainya kita berpikir reward itu bukan tujuan utama, tidak akan khawatir, tidak akan mundur. Tapi kan ini baru untuk kalau dan supaya nanti kuat dia. Tapi kalau sudah berubah, hancur. Takut lagi. Aku merasa Sebentar. Dia takut apa? Ya? Takut apa? Ya karena Takut kehilangan uang. ini. Oke, kan gini. Seorang manajer sudah memberitahu partisipan, bedakan. Oke. 30% makro lama akan cair. Itu sesuai sistem A dari yang pertama. Setelah itu berubah ke yang kedua. Iya kan? Sing iki wis ditenani, dadak ono kandang likur ya. Itu sistem berubah dan itu untuk yang pertama tadi, yang pertama tadi tidak bisa cair untuk makro lama ini. Karena ada perubahan sistem tadi. Dengan adanya itu orang tidak percaya. Nah mana? Katanya makro cair. Nah, sekarang Oke, gini. Jadi jembatannya adalah gini, penyampaian, proses penyampaian kepada penyampaian informasi. Betul. Nah, itu banyak manajer yang untuk saya, manajer 1000, manajer 100. iya. terus jawabannya apa dulu? Dia tidak paham. Yang tidak paham dia atau yang memberi? Tadi. Dikarenakan apa? Ketika mau dia agak bisa tiga makro lama. Kemudian pemahamannya? Ya. Nggak percaya berarti. Berarti miskomunikasi, gitu kan? Masih ada yang miskomunikasi antar bahkan leader pun begitu. Apabila BH pertama itu oke, mau diubah untuk yang kedua ya, sistem yang kedua, tapi bisa cair. Yang ini, jadi orang tambah percaya. Tapi ini ada ketentuan bahwa sana makro lama bisa cair 30%. Terus pada waktu ini berjalan ini nggak bisa cair. Ada dua mas, dua sesi loh mas. Ada yang cair, ada yang tidak loh. Dari pemahaman itu
kan berarti kita skill kita untuk memahami sistem itu sendiri yang harus. Jadi di saya sendiri sudah saya cair itu, sudah ada buktinya. Iya. Oke, kita kerangkainya dalam proses kurang penyampaian informasi yang akhirnya menimbulkan ada salah persepsi kan akhirnya ya, miskomunikasi sebetulnya. Contoh aja, 30% dulu lama cair, jadi aku kok tidak. Iya kan? Alhamdulillah berarti. Bentar Mas. Tapi terus langsung dipotong. Langsung dipotong. Nah, gini, bentar. Perubahan pola sistem itu sendiri berubah karena apa? Aku paham nggak? Saya paham karena antara PHG, iya kan, itu bisa merubah sistem itu sendiri. Bukan. Untuk meminimalisir ya. Untuk meminimalisir itu. Pola sistem itu dirubah sedemikian karena apa? Kalau saya pribadi ya, ada kata PH ini menumpuk, timbangannya nendok di dhuwur, ya kan? Sistem dirubah. Jadi kalau PH ini mau kayak kemarin lah yang pertama itu sampai 40 hari belum dapat perintah transfer. Pola sistem itu berubah karena ada yang memanfaatkan, sehingga pola sistem itu dirubah untuk melindungi pesat. Jadi pola sistem yang berubah-ubah itu dikondisikan dengan keadaan dan karakter pelaku. Karena SDM itu Mungkin dari segi psikis kita baca Sama kata-kata itu sama. Ini untuk benda restart, oke, iya kan? Karena sistem berubah, masalahnya berdua drop no, dia kan tertidur nama. Karena apa? Dia tidak restart, aku tahu. Cuman tadi loh, dari pertama dijetek makro lama bisa dari terus ini orang tek daseng tinggi terakumulasi. Bisa mas. Bisa pasti bisa akumulasi ke belakang. Karena kan sistemnya waktu itu kan pasti berubah, jadi otomatis semua masuk lama Diproseskan diikutkan waktu yang kedua. Bukan yang makro yang kedua saya 30. Ada yang 37 hari belum cair. Oh sebentar, sudah masuk tanggal 26 belum? Hah? PH 2. PH kedua. mulai sama Oke, stop. Kayaknya ini sudah kasuistis ya. Kasuistis artinya juga bisa ada yang berbeda antara yang satu dengan yang kedua gitu kan ya. Tapi kita kembali ke pembicaraan tadi bahwa Itu benar. Maksudnya tiap kali ada perubahan pola, maksudnya masih ada uploadnya. Partisipan jadi dia tahu ada perubahan. Maksudnya. Tapi mungkin sistem membaca lain, bukan itu yang ini. Seperti itu. Dengan adanya itu orang itu kan kekurangan juga. Kekurangan pemilik dengan adanya perubahan. Kelemahan. Jadi orang tidak percaya, partisipan ngamuk-ngamuk. ya. Jadi bisa diterima memang bahwa bisa diterima bahwa pola yang berubah itu sedikit banyak memang mempengaruhi dan itu kalau kita jembatani di sini bahwa itu layak menjadi satu kelemahan juga gitu kan ya. Ada satu sisi di situ meskipun hal itu ya gimana? Itu gimana? Skill manajernya manajer bisa ngomong apa anane lho. Tapi dilalah orang iso ketarik. selama ini saya memberi pemahaman kepada mereka yang tidak bisa mencairkan waktu lama setelah 30 hari. Historinya saya jelaskan semua. Kemudian ya itu nanti akan tercairkan setelah PH
terakhir Anda dihitung 30 hari itu langsung buatan PO. Oke, timing hampir habis, gini aja. Ada jembatan ya, kita memaknai pola yang berubah itu dimasukkan sebagai salah satu memang sebagai sisi kelemahan. Terus kemudian deal ya, sepakat semua memang ya. Terus yang selanjutnya, poin selanjutnya, kurang pengetahuan back office. Ada partisipan maupun leader yang nyata-nyata memang juga kurang pengetahuan secara back office ini, gitu kan. Terus yang kelima, tidak tersusunnya konsep managerial training. Konsep managerial training yang tersusun secara rapi itu masih belum tersedia, gitu kan. Bisa diterima menjadi sebuah kelemahan, atau kadang-kadang juga ada sebuah partisipan yang sudah mumpung ini tanpa mau melalui itu dilakukan juga sudah siap sebetulnya. Jadi ada salah satu sisi itu menjadi sebuah kelemahan juga ya. Terus yang keenam, banyak buruknya komunikasi antara top leader dan membuat partisipan kurang nyaman ya. Itu menjadi sebuah kelemahan yang semestinya juga bisa direduksi, diminimalisir hal itu. Terus kemudian sisi finansial partisipan pasca restart, kurang adanya punishment terhadap konsultan yang melakukan pelanggaran, kurang ada punishment. Jadi selama ini misalkan ada konsultan yang nakal gitu kan, tidak ada proses ini punishment yang semestinya langsung ditanggapi oleh struktur di atasnya untuk memberikan punishment. Bisa ya? Memangkah seperti itu ya? Memang. Terus kemudian sisi finansial partisipan pasca restart. Jadi setelah pasca restart R1 dan R2 membuat banyak orang yang kelimpungan untuk kemudian bisa beraktivitas kembali. Itu memang nyata. Yang ke-9, mentalitas partisipan kurang, masih ada trauma terhadap mandi surat. Di sisi sebelumnya kita sudah mengomongkan mengomongkan trust sudah mulai mulai meningkat, tapi masih ada tersisa mentalitas yang trauma akan mandi surat itu. Jadi itu menjadi sebuah kelemahan, gitu ya. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Dari sisi kelemahan dan kekuatan, tujuannya adalah kita menambah kekuatan dan meminimalisir kelemahan. Lah, kira-kira dari 10 poin di kekuatan dan 9 yang saya catat di sini 9 Kang Arif ya. 9 kelemahan itu apa yang bisa dilakukan untuk menambah kekuatan dan meminimalisir kelemahan? Yang pertama dari sisi poin pertama itu ada ideologi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Konteksnya kita ngomongkan koridor Jogja. Apa yang bisa dilakukan untuk menambal kelemahan kurangnya partisipan itu dan mau meningkatkan ada sisi ideologi yang menjadi kekuatan itu di MMM? Apa yang bisa dilakukan? Jadi kita sudah ngomongkan kekuatan, kita sudah ngomongkan kelemahan, apa yang bisa dilakukan? Mungkin dari pengalaman saya tadi, saya minta Mas Dedi untuk memberikan tanggapan yang notabene ada di luar sistem ya, dia tidak tahu sama sekali. Bahkan pada waktu itu dia tidak punya mindset itu. Mindset. Itu aku sudah tatalan beberapa kali, tapi setelah saya post, saya kejar, akhirnya dia bisa menemukan satu titik yang buat pemikiran dia, oh iya positif, bagus. Berarti dalam kerangka yang bagaimana untuk meningkatkan itu? Upaya-upaya apa kira-kira? Kalau kita ngomongkan meningkatkan pemahaman terhadap ideologi, itu bisa dijembatani dengan hal apa? Kemampuan personal ya, kemampuan leader ya.
kerangkanya kita ngomongkan kondisi Jogja, gitu kan? Kondisi Jogja terhadap kurangnya pemahaman ideologi yang masih menjadi kelemahan. Apa yang bisa dilakukan? Kalau ada yang bisa dilakukan, bentuknya bagaimana dan kapan? Tentunya kan ini menjadi sebuah target akhirnya. Terus apa yang bisa dilakukan jangka pendek, jangka panjangnya bagaimana? Ini harus dijembatani dengan sebuah hal yang konkret itu tadi. Jadi tujuannya begitu. Mungkin kontinuitas seperti ini. Satu ya kan, kontinuitas apa itu kira-kira yang komunikasi ya, komunikasi secara diskusi ya, diskusi home sharing. Nah, ini yang menjadi sebuah langkah. Jadi fungsi SWOT itu kita memetakan, habis memetakan tahu apa yang dilakukan sebagai jalan keluar dan bagaimana bentuknya, polanya kayak apa dan kapan. Tentu saja kita hanya berangan-angan kapan menjadi jawabannya, itu harus dilakukan. Jadi tertata, tak, tidak hanya menjadi angan-angan. Home sharing polanya yang dilakukan bagaimana, mungkin saya nggak ikutan. Home sharing jadi jawaban ya atas kurangnya pemahaman secara ideologi. Yang kedua, di poin kedua itu ada sisi kelemahan tentang kurang informasi lintas jaringan. Apa yang bisa dilakukan, bagaimana untuk meminimalisir itu. Waktunya hampir habis nih. Internal ya, tapi internal personal kalau gitu nggak ada jawabannya dong. Kalau gitu nggak ada jawabannya. Punishment beda lagi, ya kan? Punishment beda lagi. Kita ngomongkan punishment nanti sebagai sisi yang berbeda, gitu kan? Sekarang kita ngomongkan kurang informasi lintas jaringan itu jawabannya dengan bagaimana? Kita harus ya, kalau informasi lintas jaringan itu termasuk yang ada di humas itu sudah informasi lintas jaringan. ya. FKMI sendiri sekarang itu kondisinya masih sama, jadi belum fit. Itu pengurus FKMI-nya gimana, terus bendaharanya yang lalu gimana, kan kita juga belum tahu informasinya yang jelas. Jadi memang bangga sih kita punya wadah forum komunikasi yang namanya FKMI, tapi pusat sendiri belum mengakomodasi setiap daerah dan pusat sendiri belum terbentuk fit-nya FKMI itu gimana gitu. Jadi memang acuan pasti untuk mengetahui sistem dan informasi sistem ya dari humas. FKMI sebetulnya ini ada satu sisi kekuatan yang bisa dimanfaatkan, artinya kan bahwa untuk mereduksi kurangnya informasi lintas jaringan itu bisa dijembatani dengan pola FKMI yang seharusnya bisa mempertemukan semuanya, gitu kan ya. Tapi kenyataannya di lapangan prakteknya itu berbeda. Seperti di Madiun sudah terbentuk FKMI dan sudah terbentuk kantor, iya kan? Tapi kenyataannya kalau ada masalah lapor ke office Madiun. Tapi orang-orangnya yang menyebar di seluruh Karisgenan Madiun itu siapapun juga nggak tahu. Kayak seperti laporan kemarin web phishing yang nyebar orang Madiun. Kita lacak ya ternyata alamatnya juga nggak pasti di situ. Ngelacaknya gimana? Iya kan? Di situ memang perlu komunikasi yang bagus sebenarnya tiap daerah. Dulu pernah saya mengusulkan itu kalau perlu setiap daerah satu struktur, nggak usah
acuan pada top leader. Nah, daerah acuannya pada humas. Nah, itu malah lebih bagus. Umpama ada orang yang upload palsu, itu kodenya bukan kode top leader, tapi kode kota. Ya, seumpama kode kota diketahui, tinggal nyutik FKMI-nya, ketik FKMI-nya kota mana ini apa benar. Nah, yang saya maksud itu seperti itu kemarin saya usulkan seperti itu, tapi ternyata ya nggak terjadi sampai sekarang ini. Iya. FKM itu kan sebagai pemetaan. Sebenarnya depannya bagus sebagai pemetaan, dia terfokus pada daerah masing-masing. Tapi pada kenyataan tiap daerah leader karena dari pertama itu kita online, itu membernya akan terletak dari satu kota. Jadi katakanlah saya dari kita pinter buat semuanya ada, ataupun ada manajer yang dimaju punya partisipan di Jakarta. Itu FKMI siapa itu yang masih jadi polemik. Jadi untuk pengontrol, sebenarnya FKMI itu sebagai wadah untuk mengontrol atau melihat wadah ini untuk batani partisipan tidak ada masalah bukan masalah. Jadi FKMI juga satu kewajiban untuk batani dan menyelesaikan masalah. Tapi itu juga buat itu sebenarnya ada kendala karena tidak terpola atau termapping ya. Tidak terpola termapping kalau kendaraan ada satu kali karena membuatnya orang Madiun bisa juga membernya orang luar Jawa. Itu yang jadi Yang di poin kedua tadi sempat terlontar bahwa FKMI ternyata masih banyak PR, masih banyak PR untuk menjembatani sistem informasi baik secara lintas jaringan, gitu kan? Berapa menit kan? 15 menit lagi. Overload 1 jam. Tambahnya 15 menit ya. Ya wes. Poin yang ketiga untuk apa tadi ya? Kelemahan. Pola yang berubah yang berubah itu bisa jadi jembatani lagi dengan sistem informasi itu ya. Sistem informasi yang seharusnya bisa dijembatani itu ya. Ada pola-pola penerapan informasi baik yang dari leader ke partisipan seperti itu ya. Terus kemudian buruknya komunikasi top leader menjadi partisipan kurang mapan, kurang nyaman. Jadi kira-kira apa ini yang bisa dijembatani? Kalau saya lihat memang SBS itu menginginkan tidak satu top leader. Kenapa? Kalau kita sistem untuk satu top leader nanti tidak ada istilahnya persaingan atau pertumbuhan dengan persaingan yang benar. Memang diadakan atau dibentuk lebih dari satu. Itu memang. Karena nanti kalau cuma satu leader itu bisa satu. Itu terjadi boleh. Ini tidak. Maka terjadi dia terjadi lebih dari satu itu untuk menyeimbang. Terjadi persaingan atau lomba untuk memasrakkan harus diadakan lebih dari satu Ya, terus tentang yang buruknya komunikasi tadi itu kalau sudah di luar kewenangan kita sebagai under ya. Jadi itu istilahnya Sistem sudah membantu. cuma itu sistem personal antara topik. Mungkin ini Di sini intinya kan MMM itu Intinya PH. burger ya maksudnya. Intinya MMM itu PH. nah, Di situ ada Ya. di situ ada fasilitas dari sistem chatbot komunikasi dua arah. Bila komunikasi dua arah itu memang tidak dilakukan salah satunya, itu akan dipunishment sama sistem. Salah satunya, sama
ada pihak perintah transfer muncul yang dia itu nggak mau konfirmasi, otomatis kita perang di inbox, itu udah ada fasilitas untuk komunikasi. Nah di situ, CNO membacanya di inbox itu menang-menangan bukti. Kalau kita memang sudah transfer terus nggak mau konfirmasi, yang konfirmasi sistem. Cuma kita mendapat transferan kena bukti palsu, kita perang bukti juga mutasi. Berarti di situ komunikasi memang diperlukan lewat sudah komunikasi per transaksi ya kan. Bagaimana ya yang kita bahas tadi top leader. Jadi ini dampaknya kan kelihatan sekali pada saat kita ada bisa change manager itu gitu. Sehingga berkesan ada saling rebutan partisipan gitu. Menjelek-jelekan salah satu top leader gitu. Ya toh? Itu tidak hanya top leader loh, itu bahkan manajer PDRL itu. Iya kan? Nah, itu yang seperti itu. Nah ini kan jadi nggak sehat seperti itu. Mestinya kalau komunikasikan dengan baik, saya pikir nggak ada masalah. Ya biar urusan top leader sendiri, Ben. Kita nggak usah perlu bahas. Kenapa dibahas? Top leader biar kumpul, biar bareng komunikasi. Kalau memang sudah top leader itu sepakat, ya udah. Oke, berarti kita berharap kalau gitu konteksnya kita berharap bahwa top leader harus bisa membuat komunikasi yang nyaman gitu ya. Kita punya petisi, semua partisipan Indonesia mewajibkan top leader kumpul hari itu juga. Tanda tangan semuanya, kalau nggak kumpul stop PH partisipan semua. Mas Yo, sebetulnya kita juga berharap hari ini mereka bisa kumpul semua. Memang kepentingannya sendiri-sendiri. Betul. Oke. Daud punya kepentingan sendiri. Umay Martinez punya DBS sendiri. Bunda Mulyani punya kepentingan sendiri. Pak Manaru punya kepentingan sendiri. Mas Utomo punya kepentingan sendiri. Akhirnya nggak bisa terkumpul kan. Umpama ada penekanan dari partisipan, harus kumpul sekian hari ini top leader, kalau enggak partisipan semua nggak akan PH, itu akan memberi punishment sama top leader. Baik, kalau gitu nanti saya usulkan di sini nanti ada output deklarasi gimana? Deklarasi bahwa top leader harus kumpul, dipublikasikan. Kalau nggak kumpul kita bikin PO sendiri. Bayangan. Oke. Nanti kita bahas ya. Berarti dimasukkan dalam sesi selanjutnya ya. Itu nanti dideklarasikan. Terus kemudian yang selanjutnya kurang adanya punishment terhadap konsultan yang melakukan pelanggaran. Artinya harapan lagi, ya kan? Harapan lagi bisa dimasukkan di rekomendasi ya, dengan ya. Terus kemudian sisi finansial partisipan pajak restart itu menjadi sisi kelemahan, tapi dengan secara bergulir hal itu akan bisa teratasi. Tapi kira-kira ada nggak minimal dari leader atau mungkin yang coba bisa melakukan ini menjadi sebuah diminimalisir lagi gitu. Maksudnya itu sisi finansial partisipan pasca restart kan banyak yang down, gitu kan? Down. Terus kemudian secara perlahan juga itu akan kemudian beranjak naik. Itu kalau saya pribadi tergantung improvisasi dari manajernya. Tergantung dari manajer, ya kan? Bagaimana untuk mengatur dan itu. Lah. Tugas manajer tidak cuma menerima bonus, dideklarasikan kan hari. Mendidik partisipannya. Masalah hukumannya dan mencari uang baru. Ini
sementara ini punishment yang sudah ada itu sekedar punishment sosial. Nah itu. Jadi Iya. untuk punishment secara sistem belum ada. Belum Nah, ada. nanti kalau ada punishment di sistem itu nanti menyalahi ideologi lagi. Oke, terus kemudian sayangnya ini terbatas ya waktunya. Kalau misalkan banyak hal ini yang bisa dibicarakan. Ini mungkin menurut saya aja sebagai awal dulu aja. Awal. Ya, terus nanti mungkin Ada kelanjutannya ya. kelanjutannya ini poin-poinnya kan sudah ketemu ya. Mas Karto untuk mengumpulkan top leader. Wah, sip. Ya. Kita komunikasi. Tadi pembahasannya maksudnya apa? Partisipan sisi finansial partisipan pasca restart banyak yang Apa pindahnya gue Mas Lasem? Yang kekuatan kekuatan itu masuk di program kekuatan tadi. Ini yang banget kekuatan kelemahan atau sudah. Jadi antara kekuatan dan kelemahan itu kan tujuannya untuk meminimalisir kelemahan dan memperkuat kekuatan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Promosi sama charity di poin yang mana itu harusnya tadi ada peluang, sisi peluang kita nggak sempat bahas itu. Iya. Iya, tetap dalam harus koridor ini berarti. Kalau dari saya ya ada unek-unek sebenarnya ya pengen ngomong. Pada prinsipnya tuh MMM itu kan PHGH tadi ya seperti yang disampaikan sama Pak Theo itu ya pada dasarnya PHGH. Kalau S1 itu jangan sampai diusahakan, kalau bisa itu jangan sampai kena S1. Nah, setelah pasca R1, R2 dengan tadi ada kendala-kendala tentang amunisi ya untuk PH ulang dan sebagainya. PR kita itu kan PR terbesar itu kan ya PH tadi. Kalau entah itu member atau manajer tidak bisa PH dengan amunisi barunya dan tidak bisa merekrut uang baru dari luar member baru, itu kan juga mempengaruhi sistem MMM juga. Jadi ya saya gambarkan begini, Dipersingkat. semisal ada 1 juta akun, 1 juta akun yang aktif sekarang yang melaksanakan PH dan BH. Ketika 1 juta akun itu dia mempergunakan di GH mempergunakan 100.000 saja, 100.000 kali 1 juta itu sudah 100 miliar. Ya kita kan nggak menutup kemungkinan kita butuh makan, butuh rokok, butuh bensin, pasti kita lebih memakainya dari 100.000. Kalau 1 juta member itu menggunakan uang 100.000 dari sistem yang dipakai keluar tanpa ada yang memasukkan lagi, itu kan semakin lama juga semakin mengganggu sistem. Ya. Apalagi kita dihadapi dengan permasalahan bahwasanya kita merekrut uang baru itu semakin susah karena kepercayaan yang menurun. Nah, dengan ya tadi dasar-dasar yang banyak tadi, ya kita sendiri juga amunisinya sudah menipis, mencari uang baru juga susah, ditambah lagi setiap akun itu juga mereka punya kepentingan masing-masing untuk kelanjutan hidupnya. Oke, begini. Itu PR besar menurut saya loh, PR besar yang harus dipecahkan bersama. Bagaimana cara menggiring partisipan itu agar selalu mem-PH-kan lagi. Kalau uang itu sampai keluar, nah orang yang menerima uang itu kalau bisa ya diajak lagi masuk ke MMM.
biar uang itu kembali lagi ke MMM begitu. Misalkan kita tadi 100.000 untuk beli rokok, ya warung rokoknya itu diajak untuk ikut MMM biar uang 100.000 tadi masuk lagi ke MMM. Jadi kan di awal tadi sudah ngomongkan kekuatan kan. Kayaknya nanti dengan bahasan yang begini ada sisi kontradiktifnya ya. Ada sisi kekuatan bahwa MMM pasca restart itu menjadi sebuah hal kekuatan, sudah teruji gitu kan, sudah teruji. Mestinya ini tidak menjadi anu lagi, karena kita sudah melalui pembahasan kekuatan dan kelemahan itu. Kalau pasca restart kita memaknai bahwa ini menjadikan MMM malah kurang untuk coba menggait partisipan baru, kan berarti kontradiktif. Kita sudah menganggap di kekuatan tadi adalah MMM sudah teruji, sistemnya aman, kan? Berarti kan tidak ada alasan sebetulnya. Lah, sebetulnya ada satu sisi peluang lagi bahwa jumlah partisipan di Indonesia, jumlah rakyat di Indonesia itu banyak, kan? Namun yang dikatakan Kang Prabu adalah jumlah PH dan GH lama-lama akan semakin besar, gitu kan? Jadi yang poin penting yang disampaikan Kang Abu adalah harus tetap ada konsistensi PH. Itu yang dikatakan Kang Prabu. Oke. Terus sudah clear ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa diambil sebagai simpulan Kang Arif untuk disampaikan. Saya pikir sayang sekali forum ini harus berakhir karena terbatasnya waktu. Sebetulnya ada 2 sesi lagi yang harus dibahas ya, karena ini jangan dipendam nanti jadi buntut. Ya minimal kalau dari ini kan Bapak Manarul. Nah, Pak Manarul untuk gini, jadi kita fungsinya di SWOT dengan melakukan hal yang tadi itu kan ada 2 hal. Kita mampu menggiring, mampu melihat hal apa yang bisa dilakukan. Ada 2 yang kurang tadi untuk sisi peluang dan ancaman yang semestinya juga kita bahas langsung, tapi ya keterbatasan waktu kita harus tutup. Dan beberapa poin yang sudah dihasilkan nanti bisa dicatat dan dibacakan nanti di sesi deklarasi mungkin gitu ya, Kang Wede panitia. Atau nanti kan juga bisa lewat Facebook aja. Facebook. Oke, saya tutup dulu Kang Arif. Kita harus menyudahi sesi SWOT ini dengan 2 pembahasan tadi, hasilnya sudah dicatat sama Kang Arif. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Yus, juga teman-teman yang lain. Untuk sesi kali ini sudah diambil kesimpulan. Ada beberapa poin yang nanti akan kita bisa sampaikan. Yang pertama nanti akan kita deklarasikan mengenai petisi yang akan kita sampaikan ke top leader. Cuma kita harus membuat redaksinya yang bagus, dan ini butuh waktu ya. Tapi nanti kita coba di online kan aja ya, nggak apa-apa ya. Nah nanti, tapi yang jelas teman-teman yang ada di sini kan sudah banyak ya, sudah lintas struktur, sehingga nanti tolong bisa di-sharekan juga dengan teman-teman yang lain. Gitu. Kemudian yang kedua, ada sesi terakhir tambahan dari tadi, itu nggak salah, penyerahan sertifikat ya. Monggo Mas Wahid atau Mbak Yanti ini yang bisa melanjutkan. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kemarin ada beberapa yang sudah diberikan langsung sama Bang Arul. Nah untuk yang kemarin nggak sempat hadir di Kerawang, mumpung Bang Arul ada di sini, bisa langsung disampaikan. Oke, saya panggil dari yang manajer 100. Pertama, Fatmasari Dewayani, silakan naik ke panggung. Kemudian langsung tinggal apa sih? Orang bawa sih suwan. Roni AN.
Kemudian Mas Siswanto Budi Wibowo, langsung naik ke atas. Kemudian ini 1000. Oh ya. Oke, untuk yang manajer 1000 ini namanya sertifikat konsultan MMM. Mas Krisnawan Heru Suryanto, silakan naik. Kemudian Mas Ferry Indianto, kemudian Mas Arif Hidayat, kemudian Mas Muhammad Dihan Nuryono, dan terakhir Wahidah Wahyu Hidayat. Ya, silakan naik. Untuk terakhir kali sebagai kenang-kenangan kita bahwa kita sudah bertemu di sore hari ini, kita foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama formal dulu. Formal gaya boleh, terus gaya bebas. Oke, formal dulu ya. Formal dulu. Oke, mau gaya depan boleh yuk. Yuk. Oke ya. Sekali lagi ya. Oke, siap ya. Siap orang ini. Siap. M.